فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat-ingatlah nikmat Allah atas kalian. Lagi-lagi Allah memerintahkan kita untuk banyak-banyak ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, bentuk kenikmatan Allah, idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Tatkala suatu kaum hamma ay arada. Makna di sini adalah arada. Ketika suatu kaum ingin untuk menjulurkan tangannya kepada kalian, ay bisu, yaitu dengan kejelekan, sawaun kana bil qital awil qat al ghairu dzalika minal adza, baik kejelekan itu berupa perangan atau pembunuhan atau yang semisalnya. Sehingga ini maknanya ayyabsutu ilaikum aydiyahum, mereka ingin menjulurkan tangan mereka kepadamu, yaitu dengan kejelekan, untuk menimpakan kejelekan. Lantas di mana nikmat Allahnya? Fakaffa aydiyahum ankum, maka Allah Subhanahu wa taala menahan tangan mereka dari kalian, sehingga mereka tidak jadi melakukan niat buruk mereka, atau jadi mereka lakukan namun tidak berhasil. Ini makna ayat ini. Di antara bentuk kenikmatan dari Allah adalah penjagaan dari musuh. Nah, dan ini digambarkan oleh para ulama dengan beberapa contoh, meskipun mungkin tidak sabit sebagai asbab nuzul ayat ini, namun banyak para ulama yang membawakan beberapa kisah sebagai bentuk contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menahan tangan orang-orang kafir yang ingin memudaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan wa tafarraqa an-nas fil idah yastadilluna tahtaha. Nabi SAW pernah singgah di suatu tempat bersama dengan para sahabat, kemudian para sahabat yang lain berpencar, masing-masing mencari tempat untuk berteduh ketika beristirahat, sehingga mereka membiarkan Rasul sendirian. Fa'allaqa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam silahahu bisyajarah, maka Nabi pun menggantungkan pedangnya di sebuah pohon. Kemudian beliau berteduh di bawahnya istirahat. Faja'a Arabiyyun ila sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhadhahu fasallam. Tsumma aqbala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang Arab Badui, kemudian mengambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghunuskannya. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala may yamna'uka minni. Kemudian dia mengatakan, siapa yang akan menghalangimu dariku sekarang? Ini sekarang kamu nggak punya apa-apa, nggak ada teman-temanmu, kamu pun sendiri tanpa senjata, sekarang aku yang menghunus senjata. Kata Arab Badui tadi, siapa yang akan menjagamu dariku? Qala Allah. Maka kata Rasulullah, dan Rasul nggak punya apa-apa dan tidak ada sahabatnya di sekitar beliau. Qala dzalikal Arabi marrataini aw salasan. Orang Arab Badui itu terus mengatakan itu 2 sampai 3 kali. Siapa yang menghalangimu dariku? Siapa yang akan menjagamu dariku? Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulullah. Dan Nabi setiap kali ditanya oleh Arab Badui tadi, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga saya darimu. Fasyamal Arabi saif. Maka Arab Badui tadi pun akhirnya kembali memasukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Maka Nabi SAW pun memanggil para sahabatnya, fa akhbarahum khabar al-Arabi.
maka beliau pun mengabarkan, menceritakan kisah Arab Badui tadi. Ketika beliau tidur, kemudian dia mengambil pedangnya dan seterusnya. Wa huwa jalisun ila jambihi lam yu'aqibhu. Dalam keadaan Arab Badui itu duduk di sampingnya Rasul dan Rasul sama sekali tidak menghukumnya. Nah, ini luar biasanya bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan qala Ma'mar wa kana Qatadah yadhkuru nahwa hadza. Kata Ma'mar bin Rashid Abu Urwah, dahulu Qatadah menyebutkan semisal ini juga. Wa dzakara anna qauman minal Arab aradu an yaftiku bi Rasulillah SAW farsalu adalah Arabi. Bahwasanya ada sebagian dari suku Arab yang ingin mencelakakan Rasul SAW, maka mereka pun mengutus Arab Badui tadi. Ini di luar Bukhari Muslim yang ini tambahannya. Wa ta'awwala ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan dia dulu, yaitu Qatadah, menafsirkan ayat ini dengan kisah tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh hamma qauman ay yabsutu ilaikum aydiyahum. Ketika ada suatu kaum yang ingin mencelakakan kalian, kemudian Allah menahan apa ini? Tangan mereka. Nah, ini salah satu contoh dari penjagaan Allah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Nah, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab sirah, dinukil juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala kisah yang lainnya. Nama Arab Badui tadi Ghaurus atau Ghauris bin Haris. Nah, disebutkan oleh At-Tabrani dan juga yang lainnya kisah lain di mana orang-orang Yahudi yang ingin mencelakakan Nabi SAW ketika beliau mendatangi Bani Nadir. Ketika beliau SAW mendatangi Bani Nadir, maka untuk suatu keperluan ingin minta bantuan Rasul kepada mereka, karena dulu ada ikatan perjanjian damai antara kaum mukminin dengan Bani Nadir, Yahudi, untuk meminta atau urusan diatnya dua orang suku Amir yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri. Maka ketika Rasul datang ke kampung mereka, maka mereka pun mengatakan, innakum lan tajidu Muhammadan aqraba minhul an. Kalian tidak akan mendapati Muhammad sedekat ini dengan kalian di waktu yang lain. Ini artinya ini kesempatan paling apa ini? Bagus untuk kalian bisa mencelakakan Muhammad SAW. Kalian tidak akan pernah mendapati keadaan di mana dia lebih dekat dengan kalian daripada hari ini. Faman rajulun yadhharu ala hadzal bait fayatrahu alaihi sakhrah fayurihuna min. Maka siapa yang berani naik ke atas rumah ini kemudian menimpakan suatu batu besar ke atas dia, kemudian kita pun merasa tenang setelahnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Amr bin Jahash bin Ka'ab, maka berkata Amr bin Jahash bin Ka'ab, ana fa'ata Rasulullah SAW al-khabar wansarafa anhum. Maka berkata Amr bin Jahash, saya yang akan melakukannya, maka Rasul pun SAW diberi berita oleh Allah Subhanahu wa taala tentang niat jelek tersebut, maka beliau pun pergi dan meninggalkan mereka, sehingga niatan tersebut tidak jadi apa ini? Terlaksana. Ini bentuk apa? Fakaffa aydiyahum ankum. Maka Allah menahan tangan mereka darimu. Nah, fa anzalallahu fihim wa fima arada huwa wa qaumuhu, maka Allah pun menurunkan ayat terkait dengan mereka dan yang mereka inginkan dia dan kaumnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffal aydiyahum ankum al-ayah. Nah, sehingga ini beberapa contoh ya kawan, bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW dari kejelekan orang-orang yang ingin menimpakan kejelekan kepada beliau. Ini tafsir dari ayat ini ya kawan. Bahwasanya di antara nikmat Allah adalah penjagaan dari musuh yang ingin menimpakan kejelekan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah dalam lanjutan ayatnya, wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang yang benar-benar beriman. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yadhkuru aw yuzakkirullahu ta'ala ibadahul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengingat-ingatkan, yuzakkir. Allah mengingat-ingatkan hambanya yang beriman.
bini'amihil azimah, dengan segala kenikmatan Allah yang besar. Karena nikmat Allah ini mufrad dan dia dimudhafkan. Nikmat itu mufrad, dia bentuk tunggal dan dia disandarkan, dimudhaf ilaihkan. Maka dia memberikan faedah umum, mencakup semua nikmat. Ingat-ingat semua nikmat Allah atas kalian. Wa yahussuhum ala tazakkuriha, dan Allah mendorong mereka, menganjurkan mereka untuk mereka mengingat-ingatnya bil qalbi wal lisan, baik dengan hati maupun dengan lisan, dan juga dengan anggota tubuh yang lainnya. Dengan hati dengan cara iktiraf, kemarin sudah kita sebutkan, dengan hati dengan cara mengakui nikmat tersebut semua datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Adapun dengan lisan diantara dengan at-tahaddus biha, dengan menyebut-nyebutnya. Nah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, wa annahum kama annahum ya'udduna qatlahum li'a'daihim wa akhdhi amwalihim wa biladihim wa sabihim ni'matan, dan bahwasanya kaum mukminin sebagaimana mereka menganggap bahwasanya berhasilnya mereka membunuh musuh-musuh mereka dan mengambil harta dan negeri mereka dan menawan mereka, itu adalah sebuah kenikmatan. Itu kenikmatan, bisa mengalahkan musuh, kemudian bisa mengambil harta dan negeri mereka dan tawanan-tawanan dari mereka, itu adalah nikmat. Fal ya'uddu aidan in'amahu alaihim bikaffi aidihim anhum. Maka hendaknya mereka juga menganggap kenikmatan dari Allah kepada mereka berupa atau di saat Allah menahan tangan-tangan musuh dari mereka, dari kaum mukminin. Sehingga jangan yang dianggap nikmat baru ketika kita berhasil mengalahkan musuh saja. Ketika Allah menahan kejelekan musuh dari kita sehingga mereka tidak jadi memerangi kita atau membatalkan niatnya, atau Allah kirim sesuatu yang membuat mereka tidak jadi melancarkan niatan jelek mereka, maka itu juga harus dianggap sebagai apa? Nikmat. Sehingga nikmat itu dari dua sisi. Tidak hanya ketika mendapatkan manfaat, tapi juga ketika dijauhkan dari kita apa ini? Mudarat. Itu juga apa? Nikmat. Ini makanya disebutkan di sini nikmat, padahal dia nggak dapat apa-apa. Hanya berupa ditahannya tangannya musuh dari kita. Sebagaimana ketika kita berhasil mengalahkan mereka itu kita anggap kita dapat nikmat, maka juga anggap diri kalian dapat nikmat ketika Allah menahan tangan musuh dari siapa? Dari kalian. Apa maksudnya ya? Nah, ini maksudnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Bahwasanya tatkala kalian berhasil membunuh mereka, mengambil harta dan tanah mereka, dan juga kalian berhasil menawan tawanan dari mereka, itu adalah nikmat kalian anggap, maka anggap juga sebagai nikmat dari Allah ketika Allah menahan tangan-tangan mereka dari kalian. Waraddi kaidihim fi nuhurihim nikmatan. Dan juga ketika Allah mengembalikan makar-makar mereka ke leher mereka, anggap juga itu sebagai nikmat. Sehingga dari dua arah yang namanya nikmat. Sehingga kondisi kita ketika nggak merasakan apa-apa sekarang, nggak mendapatkan apa-apa sekarang, ini nggak mesti jaminan kita sedang tidak dapat apa? Nikmat. Kita nggak dapat apa-apa sekarang, bisa jadi nikmat yang kita dapatkan itu jauh lebih besar dibandingkan nikmat ketika mendapatkan apa-apa. Bisa jadi sekarang ini kita bisa nikmat duduk di masjid, bisa sholat subuh dengan tenang, karena Allah yang menjaga kita dari tangan siapa ini? Musuh. Bisa jadi di luar sana ada banyak orang yang ingin mencelakakan kita, namun dijaga oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita nganggap kita nggak dapat nikmat, mentang-mentang di tangan kita nggak ada sesuatu. Nggak ada harta yang banyak, nggak ada makanan yang banyak, nggak ada kenikmatan yang banyak seolah-olah di depan mata kita. Jangan. Kenikmatan itu bisa jadi dalam bentuk penjagaan seperti ini. Mafhum ya? Ini luar biasa ayat ini ya, Pak. Untuk menyadarkan kita tentang makna in'am dari Allah yang sesungguhnya. Makna pemberian nikmat dari Allah yang sesungguhnya, agar kita jangan silau hanya dengan dengan perkara-perkara yang bersifat apa ini? Materi. Oh, dapat materi berarti dapat apa?
nikmat. Oh, nggak dapat materi berarti nggak dapat apa? Nikmat. Salah. Nah, dan Allah juga, Rasul juga sudah mengabarkan bahwasanya nggak akan ada orang itu yang sia-sia dengan doanya, dan bentuk pengabulan doa itu nggak hanya dengan diberi apa yang diminta saat itu juga. Itu salah satu bentuknya, dikabulkan saat itu juga, didapat di dunia. Yang kedua, Allah simpan permintaan itu untuk di akhirat. Yang ketiga, bentuknya nggak dikasih dua-duanya, tapi Allah selamatkan dari kejelekan yang semisal dengan kebaikan yang kita apa ini minta, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak Allah berikan kebaikan yang kita minta, gantinya Allah jauhkan dari kejelekan yang semisal besarnya dengan kebaikan yang kita minta. Itu juga bentuk pengabulan apa? Doa dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kitanya nggak sadar. Kita bolak-balik naik kendaraan, dijaga selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari sudah diberi apa? Nikmat. Tanpa kita sadari sudah dikabulkan apa yang kita minta, yang mungkin kita rasa kita belum mendapatkannya dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah bolak-balik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mintanya uang 1 juta, ternyata nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti, kita diselamatkan dari kecelakaan yang mungkin nilainya kalau kecelakaan jauh lebih besar daripada hanya dapat berapa ini? 1 juta. Sehingga jangan bayangkan, jangan semata-mata tidak dapat apa yang kita minta dari Allah, lantas Allah tidak mengabulkan apa ini? Doa kita. Lantas kita tidak dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu kicik pikiran kita kalau seperti itu. Ayat ini membuka wawasan kita tentang makna in'am yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makna pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berupa mendapatkan, tapi dijauhkan dari kejelekan juga merupakan apa ini? Nikmat. Dan kita nggak sadar. Nah, kita nganggap kita nggak dapat apa-apa, padahal kita sudah dijauhkan, sudah dijaga, sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa innahumul a'da qad hammu bi amrin, dikarenakan mereka musuh-musuh itu telah berkeinginan dengan suatu perkara. Perkara yang apa ini? Baik apa jelek ini? Perkara yang jelek. Ya, kalau yang baik apa yang dijagakan oleh Allah SWT, ini perkara yang jelek. Wa dhannu annahum qadiruna alaihi, dan mereka mengira, mereka yakin bahwasanya mereka pasti berhasil untuk mewujudkan keinginan jelek mereka tersebut. Fa idza lam yudriku bil mu'minina maqsudahum fahuwa nasrun minallahi li ibadihil mu'minin. Jika mereka musuh-musuh tadi tidak mendapatkan dari kaum mukminin apa yang mereka inginkan, maka itu adalah bentuk kemenangan dan pertolongan dari Allah kepada hambanya yang beriman. Ketika kaum orang-orang kafir pada musuh-musuh itu tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kita, itu bentuk kemenangan dari Allah kepada kita. Yambaghi lahum an yashkurullah ala dzalika. Sepantasnya bagi mereka untuk mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduhu wa yazkuruhu, agar mereka mengibadahi Allah dan mereka mengingat-ingat Allah. Wa hadza yashmalu kullaman hamma bil mu'minina bisyarrin, dan ayat ini mencakup semua orang yang menginginkan kepada kaum mukminin kejelekan, min kafirin wa munafikin wa baghin, baik orang-orang kafirnya atau orang munafiknya atau orang-orang yang melampaui batasnya. Kaffallahu syarrahu anil muslimin, Allah menahan kejelekan mereka dari kaum muslimin. Fa innahu dakhilun fi hadhil ayah, maka itu masuk dalam ayat ini. Sehingga ayat ini bukan hanya khusus untuk kejelekan orang kafir saja, masuk juga kepadanya jelekan orang-orang munafikin ataupun dari kalangan kaum muslimin yang ingin menimpakan kejelekan kepada kita. Summa amarahum bima yastahinuna bihi alal intisar min aduwihim. Baru kemudian setelahnya Allah perintahkan mereka kaum mukminin dengan suatu perkara yang bisa mereka jadikan sebagai alat bantu untuk mendapatkan pertolongan atas musuh mereka, wa ala jami'i umurihim, dan atas segala urusan mereka. Kalau mau dapat penjagaan tadi, ada tipsnya kata Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutannya? Lanjutannya apa? Disuruh apa? Disuruh bertakwa. Wattaqullah. Ini kata beliau, ini tipsnya. Kalau mau mendapatkan penjagaan tadi, mendapatkan ditahannya tangan-tangan musuh yang ingin menimpakan kejelekan kepada diri kita, maka salah satu cara yang paling terbesar adalah wattaqullah. Nah, kalau mau ingin fakafal aydiyahum ankum, maka wattaqullah. Faqala, kata Allah, dan juga tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun,
Dan hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman itu kepada Allah. Ay ta'tamidu ayyatamidu alaihi. Hendaknya mereka bersandar kepada Allah fi jalbi masalihihim ad-diniyah wad dunyawiyah. Hendaknya mereka bersandar kepada Allah dalam mendapatkan kemaslahatan mereka, baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat keduniaan. Wa yatabarrauna min haulihim wa quwwatihim, dan mereka berlepas diri dari segala daya, kekuatan dan kemampuan mereka. Enggak usah mengandalkan kemampuan sendiri. Nah, oleh karena itu ya kan sebagian ulama bahkan mengkritik ucapan percaya diri. Ini dikritik seperti oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu taala. Kata beliau tidak sepantasnya seorang muslim itu merasa apa ini? Pede. Karena ini akan melupakan dia dari campur tangan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Dia terlalu pede dengan dirinya. Nah, sehingga ini kalimat yang perlu diluruskan ya, Pak. Terlalu percaya diri atau percaya diri, tidak ada pilihan lain kecuali percaya hanya kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, percaya diri ini akan melupakan kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan oleh para ulama. Nah, as-siqatu bin nafs kata mereka. Percaya apa? Diri ini penyakit. Meskipun sekarang digembur-gemburkan, kamu jangan minder, kamu harus percaya diri segala macamnya, ini penyakit pada hakikatnya. Sebagaimana kemudian beliau bawakan contoh diantara zikir pagi petangnya kita itu wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku ya Allah walaupun hanya sekedip apa ini mata. Ini terus jaga aku, terus pegangi aku ya Allah. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Nah, ini kan namanya percaya apa ini? Percaya diri, percaya dengan kemampuan diri. Ini penyakit bahaya. Sementara Rasul saja, sekelas Rasul saja masih mengatakan wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Nah. Wa yatabarrauna min haulihim wa quwwatihim, dan mereka berlepas diri dari daya dan kekuatan mereka. Wa yathiqu billahi ta'ala, dan mereka percaya dengan Allah. Yathiqu billah, bukan yathiqu bin nafs. Salah, athiqatu bin nafs. Nah, ini perlu kita luruskan ya, ikhwan. Athiqatu billahi wahdah. Nah, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala fi husuli ma yuhibbun. Untuk mendapatkan apa yang mereka cintai, itu sandarannya hanya kepada Allah, percayanya hanya kepada Allah. Wa ala hasbi imanil abdi yakunu tawakkulu. Dan sesuai dengan kadar keimanan seorang hamba, maka segitulah kadar tawakalnya. Makanya Allah katakan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Semakin besar imannya, semakin besar tawakalnya. Wa huwa min wajibatil qalbi al-muttafaqi 'alaiha. Dan ini termasuk kewajiban-kewajiban hati yang disepakati atasnya. Faedah yang bisa kita ambil ya, dari ayat yang ke-11 ini. Dari surat Ali Imran dan dari surat Al-Maidah. Yang pertama sama seperti kemarin, wujubu dzikri ni'amillah, kewajiban untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat-ingat nikmat Allah atas diri kalian. Kewajiban untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bainal hin wa akhar, dari satu waktu ke waktu yang lain dan terus. Ada yang berikutnya, an-ni'mah kama takunu jalba naf'in takunu daf'an lidurrin. Kenikmatan sebagaimana bisa dalam bentuk mendapatkan manfaat, maka bisa juga dalam bentuk dijauhkan dari kemudaratan. Kenikmatan sebagaimana bisa dalam bentuk jalba naf'in, maka bisa juga dalam bentuk daf'adurrin. Sebagaimana bisa dalam bentuk mendapatkan manfaat, bisa juga dalam bentuk dijauhkan dari kemudaratan. Soalnya dalam ayat ini, idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Sebagaimana kenikmatan itu bisa dalam bentuk mendapatkan kemaslahatan, maka bisa juga dalam bentuk dijauhkan dari kemudaratan, dijauhkan, diselamatkan dari kejelekan. Itu juga bentuk kenikmatan yang justru jarang
disadari oleh hamba. Padahal dari kemarin-kemarin sudah dijauhkan dari kemudaratan, tapi kitanya nggak sadar. Tapi kitanya masih merasa belum dapat nikmat, wal iyadzubillah. Faedah yang berikutnya, kewajiban untuk bertakwa kepada Allah. Wattaqullah. Wujub taqwa. Wujub taqwallah. Kewajiban untuk bertakwa. Yang terakhir, wujubu ikhlasi tawakkul 'ala Allahi wahdah. Kewajiban untuk mengikhlaskan tawakal hanya kepada Allah semata. Yang terakhir, wujubu ikhlasi tawakkal 'ala Allahi wahdah. Kewajiban untuk mengikhlaskan tawakal hanya kepada Allah semata. Faedah yang berikutnya, at-tawakkul 'ala Allah minal iman. Bertawakal kepada Allah termasuk bagian dari keimanan. At-tawakkul 'ala Allah minal iman. Tawakal kepada Allah termasuk bagian dari iman. Faedah yang berikutnya, min asbabin nasr 'alal a'da, at-tawakkul 'ala Allah. Termasuk dari sebab kemenangan atas musuh, min asbabin nasr 'alal a'da, di antara sebab kemenangan atas musuh adalah at-tawakkul 'ala Allah. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, setelah Allah menyebutkan di antara kenikmatan adalah kemenangan atas musuh dengan cara dijagakan diri kita dari kemudaratan musuh yang menginginkan kejelekan, maka Allah beri tipsnya setelah itu untuk mendapatkan kemenangan tersebut, pertolongan dan penjagaan tersebut. Caranya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Disuruh tawakal, disuruh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk a'zam asbabin nasr 'alal a'da, termasuk sebesar-besar sebab datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah atas musuh-musuh kita dan orang-orang yang menginginkan kejelekan kepada kita maupun kepada dakwah kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.